Keep your dream alive. Nah, baik teman-teman, kita akan memasuki ke subtema yang kedua. Kali ini kita akan membahas menciptakan tayangan yang bermutu dan bereksistensi bagi masyarakat. Saya akan membacakan dulu track record untuk narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Mbak Cecilia Metami selaku Associate Producer Trans TV. Pada tahun 2014 hingga tahun 2018, Mbak Tami menjadi kreatif di Trans TV dalam beberapa program, diantaranya sebagai kreatif program reguler Princess Syahrini, kreatif program reguler Survivor, kreatif program reguler Celebrity on Vacation. Dan pada tahun 2019 hingga 2020, Mbak Tami menjadi senior kreatif di Trans TV dalam program reguler Brownies, program Hood Transmedia 2018. Dan pada tahun 2021 hingga saat ini, beliau menjadi associate producer di Trans TV dalam program Celebrity on Vacation dan program reguler masak-masak. Itu dia tadi teman-teman track record dari narasumber kita yang kedua. Mungkin kita langsung saja yuk sapa Mbak Tami yang sudah bergabung pada siang hari ini. Halo Mbak Tami, selamat siang. Hai. Halo Mbak Tami, how's life Mbak? Gimana kabarnya? Baik. Baik, oke. Mungkin Mbak Tami kali ini kita mau ngebahas tentang apa aja nih? Mau ngebahas tentang sudut kreatif ya. Karena saya dulunya adalah kreatif, jadi ngebahas tentang segmentasi, terus tentang gimmick, dan ada beberapa lagi sebenarnya. Oke, itu tadi spoiler nih dari teman-teman. Jadi tetap di sini ya teman-teman, kita kira-kira Mbak Tami mau menyampaikan tentang apa manajemen produksi siaran nih, relate banget nih sama pembahasannya Mbak Tami. Boleh mungkin Mbak Tami langsung saja. Oke, aku mau nyapa dulu teman-teman semuanya yang dari beberapa kota, juga dari teman-teman di Jogja juga. Halo, apa kabar semuanya? Wah, mungkin kalian cuma bisa dengar aku ya. Nah, nanti juga aku mau ada yelling sedikit sih sebenarnya. Tapi kalau nanti open mic semua boleh ya. Jadi aku mau ada yel-yel sedikit nih tentang tema kita, tentang tema kali ini adalah Keep Your Dream Alive. Jadi aku mau nambahin sedikit ya. Keep Your Dream Alive. Ah, mantap. Gitu. Coba dong, bisa dong buka open mic. Boleh, ayo teman-teman bisa nih open mic. Kita recharge energi nih. Mungkin iya yang dong, mimpin nanti Mbak Tami ya. Semuanya ya, nggak ngantuk. Betul banget Mbak Tami. Boleh Mbak Tami dimulai? Iya kan. Yuk kita coba 1, 2, 3. Keep your dream alive. Ah, mantap. Mantap. Keren banget. Tepuk tangan teman-teman buat Mbak Tami. Terima kasih Mbak Tami. Ya. Mungkin cuaca hari ini agak, kalau di Jakarta agak mendung sih ya, jadi bikin ngantuk sebenarnya. Ya, jadi aku bakal untuk presentasi hari ini. Aku sih lebih presentasi yang lebih, kalau tadi Mas Edo kan mungkin yang lebih di atas lagi daripada aku. Dia senior aku juga kan pastinya ya. Ya dulu di Trans TV, yang kenal juga ya. Salam kenal Mas Edo. Nah, aku mau nerangin tentang menciptakan tayangan yang bermutu dan bereksistensi bagi masyarakat. Nah, aku lebih secara gaul dan kita teman aja ya, karena umur kita juga nggak terlalu jauh ya. Jadi tayangan yang bermutu itu apa sih sebenarnya? Mungkin bagi teman-teman yang lainnya tuh pasti punya persepsi yang berbeda-beda kan. Ada yang bermutu itu positif, ada yang bermutu itu tayangannya memang
nggak negatif atau yang mungkin tayangan-tayangan yang sangat disukai bagi orang-orang gitu. Menurut aku tayangan yang bermutu itu ya karena aku suka ya itu bermutu bagi aku mungkin. Nah, eh, menurut aku sendiri tayangan yang bermutu itu adalah tayangan yang menghibur. Mungkin boleh ke slide selanjutnya. Satu lagi. Ya, kalau menurut aku sendiri itu tayangan yang bermutu adalah yang pastinya tayangan yang menghibur masyarakat. Nah, kenapa sih orang-orang menonton TV? Ya kan, karena orang-orang pengen menikmati hiburan setelah lelah bekerja mungkin, atau lelah kuliah, lelah sekolah, yang pengen hidupin TV ya untuk hiburan gitu kan. Jadi untuk menghibur diri sendiri gitu. Terus habis gitu setelah kita nonton TV mendapatkan hiburan, mungkin dalam beberapa tayangan juga tayangannya memiliki wawasan yang dari beberapa program memiliki wawasan yang membuat kita tertarik untuk menonton. Dan selanjutnya pastinya tayangan itu yang bermutu pastinya akan memberikan informasi yang positif, yang memberikan informasi yang pengen kita tahu gitu. Dan yang pastinya tayangan yang bermutu juga memberikan pengaruh yang positif. Nah, tapi mungkin dalam pikiran terkhususnya untuk KPI ya. Jadi sekarang kan kita sangat terikat KPI itu. Jadi mungkin bagi KPI ya kebanyakan program televisi di Indonesia itu ya lebih mengejar rating daripada mengedepankan tayangan yang bermutu gitu. Ya seperti tadi Mas Edo juga kan. Jadi kita harus mempunyai program yang disukai masyarakat, jangan yang hanya kita sukain aja atau membuat yang nyukain, tapi kita melihat dari sudut pandang penonton kita gitu. Nah, seperti apa sih untuk mengetahui segmentasi pasar untuk saat kita membuat sebuah program gitu, yang pastinya berawal dari cara kita menganalisis target penonton pada setiap program. Kan penonton kita itu banyak ya, mulai dari kids, dari anak muda, dari anak yang umur kuliahan, terus ada yang orang tua juga, bahkan dari lansia juga. Jadi kita harus menganalisa nih target penonton pada setiap program yang mau kita buat dan disukai sama masyarakat. Dan setelah itu baru kita mencari nih jam tayang yang sangat tepat untuk sesuai dengan memenuhi ekspektasi pasar. Misalnya nih di pagi-pagi, biasanya kalau misalnya ibu-ibu jam 10 pagi nonton, ya kan, kita kasih talk show yang menghibur ibu-ibu di rumah, ya kan. Terus nanti setelah siang juga masih juga ibu-ibu yang menonton, kita kasih juga yang menghibur seperti brownies ya kan. Dan kalau mungkin weekend anak-anak muda yang sudah lagi libur pengen lihat liburan yang ceria, kita bisa kasih tayangan-tayangan seperti Celebrity Education, terus My Adventure dan sebagainya. Nah, setelah menyesuaikan dengan jumlahnya, dengan segmentasi pasarnya, kita barulah mengulik dengan semua ide-ide yang disukai oleh penonton zaman now. Dari mana sih kita bisa tahu ide-ide kreatif itu? Pastinya kita juga harus cek apa sih yang disukai penonton-penonton zaman now sekarang ini yang disukain sama mereka semua, kita bisa limpahkan pada program kita masing-masing.
gitu. Nah, aku punya satu tayangan di mana tayangan yang aku pernah jadi seorang kreatif, dari kreatif, senior kreatif sampai juga sasaran produser saya memegang juga. Ini adalah suatu tayangan yang mungkin bisa menganalisa tentang tayangan segmentasi yang mungkin lagi disukain gitu. Boleh diputar tayangan VT-nya? Nah, itu dia sedikit cuplikan. Refresh juga ya kalian ya, supaya hari ini tidak bosan. Itu tadi tayangan yang pernah aku pegang, program Celebrity on Vacation, di mana kita tayangnya di jam 7.30 dan di mana itu waktu weekend ya. Waktu kita weekend pengen melihat keindahan, apalagi kita lagi di virtual, lagi dalam masa pandemi maksudnya, kita pastinya butuh refresh, pengen liburan, tapi kita kasih tayangan yang tentang holiday dan itu pasti tayangan memang pagi-pagi. Nah, untuk menemukan ide kreatif kayak seperti Celebrity on Vacation, pastinya sangat diperlukan dengan adanya gimmick. Gimmick itu apa sih? Nah, gimmick itu apa sih? Ya kan, mungkin bagi kalian, kalau mungkin bagi orang awam itu nggak tahu ya gimmick itu apa sih gitu. Tapi mungkin sekarang udah banyak yang ngerti ya gitu apa. Mungkin kita zaman dulu waktu aku kuliah tahu ya gimmick itu apa sih gitu kan. Mungkin sekarang sih udah jadi gimmick udah jadi gaul ya. Jadi itu gimmick adalah sebuah adegan yang khusus untuk di sebuah tayangan, ya kan? Apa sih ada yang namanya gimmick di dalam sebuah tayangan? Yang pastinya sebuah gimmick itu menghibur, menarik penonton, buat penasaran, terus kasih surprise, ya kan? Pemanis untuk tayangan, gimmick, dan pastinya membangun emosi, mulai membangun marah, senang, bahagia, semua
campur aduk itu pasti ada. Nah, seperti program yang tadi yang sebelumnya Celebrity on Vacation, itu kan program liburan, emang perlu ada gimmick? Ya perlu juga sebenarnya di dalam tayangan Celebrity on Vacation itu ada juga yang namanya gimmick. Misalnya, contohnya gimmick dalam Celebrity on Vacation, lagi berenang-berenang di floaties gitu kan, diganggu sama artis cowoknya terus dijatuhin atau orang, itu adalah sebuah gimmick. Untuk apa? Untuk menarik penonton dan membangun emosi di rumah. Kayak ketawa dan terbawa suasana di dalam tayangan kita ketika sedang berkumpul bersama mereka. Jadi semua pun butuh yang ada namanya gimmick. Itu adalah pemanis, emosi dan menghibur dan menarik penonton juga. Nah, selain gimmick dan untuk membuat program dan apa sih yang membuat program itu tetap bisa bertahan? Nah, pastinya yang adanya iklan. Jadi rating bagus tetapi tidak ada iklan itu juga tidak bagus. Tapi kalau program yang adanya ratingnya bagus dan juga itu lebih baik lagi. Bagaimana dengan iklan-iklan itu ada di dalam setiap produk yang artinya namanya built-in. Namanya built-in. Jadi di dalam mungkin kalian pernah ya ngelihat dalam program ada yang mempromosikan suatu produk. Nah, itu namanya built-in, iklan di dalam acara tersebut. Nah, iklan pun itu kita bakal bertemu dengan klien-klien gitu kan. Klien ini kan banyak sih ya untuk iklan ini. Tapi klien adalah saja. Jadi kita pun bisa menyesuaikan, bisa memuaskan klien sesuai kebutuhan mereka yang mereka ingin untuk produk mereka di dalam program kita. Itu nanti kita bakal adanya sharing bersama marketing dan sebagainya untuk maju dengan program supaya programnya tetap ada iklan di dalam keuangan tetap juga akan masuk di dalam itu. Jadi adanya gitu juga untuk membangun emosi dan membangun untuk menarik perhatian penonton untuk kita akan buat rating juga bagus, membuat bagus, iklan-iklan pun mau untuk masuk di dalam program kita. Kalau program-program kita ini nggak bagus gitu dilihat teman-teman dan penonton suka sama program-program kita. Nah, sekian itu tadi. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya tentang dunia televisian atau tentang tadi segmentasi atau ide kreatif, bisa mungkin. Iya, boleh. Terima kasih Mbak Tami. Boleh teman-teman di sini yang mau bertanya bisa sebutkan nama, juga instansinya. Ada yang mau bertanya teman-teman? Kita buka dulu slotnya dua penanya dulu. Oke, kalau gitu sembari nunggu ada yang nanya nih Mbak, aku ada pertanyaan mungkin buat Mbak Tami. Mbak Tami ini kan sudah lama ya Mbak jadi kreatif dalam sebuah program. Biasanya nih waktu Mbak Tami ketika riset untuk memproduksi sebuah program itu paling sering risetnya itu lewat melalui apa dan caranya itu gimana? Karena kan mungkin teman-teman banyak yang penasaran nih apakah sebuah program ini tanpa adanya pilot project langsung bikin program atau bikin project dulu atau riset dulu gitu. Mungkin bisa dijawab.
Ya, untuk pilot project untuk program baru atau pilot project kalau misalnya udah ada program atau Pilot gimana? project untuk program baru, Mbak. Oke. Nah, untuk program baru kita pastinya riset dulu program seperti apa sih yang mau kita tayangin, yang mau kita kasih ke masyarakat gitu. Pastinya kita riset dulu apa yang disukain sama mereka, apa yang mereka inginkan saat ini, karena penonton zaman now juga udah sangat berbeda dengan penonton-penonton sebelumnya gitu. Nah, setelah kita selesai meriset, "Oh, aku mau buat program kayak gini nih," gitu. Nah, kita butuh dengan adanya pilot project. Nah, pilot project itu diambil dari potongan-potongan video yang merangkum dalam semua yang kita pengen gitu. Jadi misalnya program vacation nih, ya kan, program vacation. Kita ngambil nih beberapa video yang ada di YouTube misalnya, kita potong-potong dari beberapa bagian tempat-tempat liburan video-videonya dan kita jadiin satu untuk menjadi pilot project yang akan dipresentasikan dan atasan pun mengerti, oh bakal seperti ini nih tayangannya, begitu. Aku ulang kalau gitu. Nah, untuk tadi kan riset dulu ya Mbak, biar kita tahu sekarang ini program apa saja yang dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, dari risetnya ini Mbak, caranya gimana sih? Apakah dari tim kreatif bikin Google Form atau melalui survei langsung atau cari sampel objek untuk dijadikan data gitu. Seperti apa tuh Mbak cara risetnya? Ya, jadi banyak cara untuk kita riset ya. Jadi untuk sekarang zaman now lagi gempar-gemparnya yang namanya TikTok dan Instagram. Nah, dari situlah kita bisa meriset, wah ini tuh yang lagi viral nih. Wah, misalnya contoh, wah Rizky Bilar, Haris Friza, Aditya, wah ini lagi viral nih. Gimana nih kalau kita buat program? Nah, ada programnya tuh namanya OTW kan. Terus ada lagi, wah Haris Friza sama Ria Ricis lagi bareng nih. Wah ini lagi trending topik banget. Apalagi Reza Surya yang lagi trending topik. Gitu. Gimana kalau kita buatin program nih mereka bertiga nih cinta segitiga, nama judulnya film apa? Program komedi. Jadi banyak cara untuk kita meriset dan melihat dari beberapa tempat. Jadi tidak hanya di Google, tapi yang pastinya yang lagi trending topik itu apa? TikTok, ya kan? Dari yang adanya Instagram gitu. Bahkan di program Aku Masak-Masak pun masih banget melihat risetan dari TikTok. Seperti apa kalau masak-masak kelihatnya TikTok? Ya, sekarang kan lagi musim banget tuh masak cepet dari TikTok, ya kan? Buat roti goreng, dalgona tuh zaman-zaman kita kemarin lagi pandemi, ya kan? Lagi buatnya dalgona, buat roti goreng, nah itu bisa aku lemparin ke masak-masak gitu. Jadi kita untuk meriset sesuatu itu dari banyak cara dan dari banyak fasilitasnya juga, seperti yang tadi aku bilang TikTok, Instagram dan lain-lain juga. Berarti kalau kita mau jadi kru produksi TV ini harus ditutup untuk melek digital ya Mbak. Kita harus ngerti nih tren apa nih sekarang emang lagi viral dan cocok untuk kita aplikasikan ke sebuah program gitu ya Mbak ya. Oh, sepertinya delay. Oh, ada yang mau nanya. Oke. Gak asing. Karena dunia kita udah dunia digital. Iya. Bukan kita baca koran lagi ya kan. Dulu mungkin kita di koran atau dulu bisa dari web ya kan. Sekarang udah nggak web aja tapi bahkan YouTube, TikTok, Instagram. Oke.
Makasih Mbak Tami. Nah, ini ada nih rupanya penanya lagi dari narasumber pertama nih dia tetap setia ya buat gabung bareng sama kita di sini. Si baju merah Fauzan, silakan Fauzan mau nanya apa? Halo Kak, aku Halo Fauzan. Fauzan. Oke Kak, aku mau nanya nih. Jadi kan tadi Kakak bilang kalau misalnya kita mau buat satu program itu risetnya berdasarkan sesuatu yang lagi happening misalnya di masyarakat ya. Betul. Nah misalnya yang lagi happening di TikTok misalnya Rizky Bilar sama siapa Lesti misalnya katakanlah kayak gitu ya. Misalnya itu jadi dasar acuan kita buat satu program. Nah kan sedangkan kalau kita misalnya lihat sesuatu yang lagi trending itu kan pasti dia ada masanya, ada waktu di mana dia udah nggak happening lagi di masyarakat. Nah, berarti kan itu juga mempengaruhi ke program yang udah dibuat misalnya. Nah, kira-kira kalau misalnya buat satu program yang berdasarkan sesuatu yang viral itu biasanya bertahan seberapa lama, Kak? Dan kalau misalnya program itu di-cut itu biasanya berdasarkan apa? Dan kalau misalnya diterusin berdasarkan apa? Maksudnya pasti berdasarkan rating, maksudnya pertimbangan Kakak sebagai kreatif apa gitu. Terima kasih, Kak. Thank you. Jadi kan, terima kasih Fauzan pertanyaannya. Boleh aku langsung jawab ya? Boleh, Mbak Tami. Nah, jadi untuk yang misalnya lagi happening dan lagi viral, kan kita mengundang adalah untuk kita buat programnya si Rizky Bilar sama Lesti Kejora. Kan yang kita ambil dari sisinya adalah sisi orangnya gitu kan. Yang mungkin tidak happening lagi, mungkin hubungan mereka yang tidak happening lagi mungkin untuk sesaat-sesaat berikutnya gitu kan. Tapi untuk program kita kan kita tidak hanya membahas tentang mereka saja, tapi mereka sebagai adalah host di dalam sebuah program kita. Yang kita tetap harus bangun adalah apa? Isi dari program kita gitu. Istilahnya segmentasi dari program kita. Kita itu apa? Gitu. Contoh mungkin aku bisa ambil dari program yang baru OTW ya. OTW ini itu program dari Trans TV. Bukan program aku. Tapi ada program teman-teman aku OTW namanya dia hostnya itu ada Rizky Bilar, Haris Riza dan Adiska. Jadi orang dia menjadi hosting di acara ini karena mereka lagi happening dan lagi viral saat ini. Tetapi yang kita ambil adalah orang-orangnya aja. Tapi untuk mengembangkan program ini adalah tentang segmentasi dan kreatif-kreatifnya. Itu mereka supaya menarik penonton karena mereka lebih viral. Tapi setelah mereka masuk, kita akan mengembangkan secara konten. Jadi konten yang akan kita kembangkan untuk membuat sebuah program itu tetap bertahan. Oke. Gimana Fauzan mau menanggapi atau sudah puas? Delay ya? Oke, mau menanggapi dikit Kak. Oh boleh. Kalau misalnya kita buat satu program itu biasanya didesain untuk berapa lama Kak? Gimana? Sorry. Cek. Oh, misalnya kita ngebuat satu program nih Kak. Apakah kalau misalnya kita sebagai tim kreatif ngebuat satu program tuh ada rancangan, oh program ini untuk berapa bulan? Atau melihat pasar lagi keberlangsungan program itu? Oh, Halo? jadi untuk sebuah program yang kita buat itu tidak ada pikiran ini cuma berjangka cuma sesaat, tidak. Karena kita memikirkan program ini jangka panjang. Jadi tetap kita akan mempertahankan sebuah program ini untuk jangka panjang. Jadi terkhususnya untuk di Trans TV sih banyak program-program yang kita masih bertahan gitu. Ya kayak Celebrity Vacation itu ada sudah 13 tahun bersama gitu. Jadi kenapa 13 tahun ya kan kita selalu membuat konten itu semenarik mungkin gitu. Banyak juga MTMA juga sudah
7 tahun ya kan. Jadi kita membuat program itu memang bukan berpikir ini bakal berapa lama sih, tidak. Tapi kita harus membuat program untuk jangka panjang bisa terus sampai bertahun-tahun gitu. Oke, siap. Thank you, Kak. Sudah terjawab, Fauzan? Kejawab banget. Makasih ya, Kak. Oke. Jangan kemana-mana ya, Fauzan. Masih ada satu narasumber lagi. Kamu harus nanya lagi nih. Biar genap juga. Biar yang lain. Kasihan. Iya. Makasih, Fauzan. Terima kasih juga Mbak Tami. Mbak Tami, ini ada satu pertanyaan lagi nih, cukup menarik. Boleh Pertanyaan di banget. kolom komentar Zoom dari Saras Hoirunisa dari Sekolah Tinggi Multimedia. Izin bertanya, seperti yang tadi dipaparkan Mbak Tami, gimmick memiliki beberapa peranan dalam sebuah program, sedangkan tidak semua penonton menyenangi gimmick yang dianggap terlalu lebay atau berlebihan. Nah, bagaimana cara Mbak Tami menanggapi komentar-komentar yang kurang baik mengenai gimmick dalam sebuah program? Boleh langsung dijawab Mbak Tami? Ya, untuk gimmick-gimmick. Nah, mungkin kita beberapa program ada yang menurut penonton itu ini gimmicknya terlalu lebay, ini gimmicknya dibuat-buat, ini gimmick banget, sampai hubungan pun semua gimmick gitu kan. Jadi kembali lagi kepada penonton, kita adalah TV. TV itu adalah TV yang menghibur, acara yang menghibur gitu kan. Jadi mungkin beberapa orang ada yang tidak suka dengan acara atau gimmick yang kita lakukan gitu. Tapi kembali lagi gitu kan ke perseorangan masing-masing. Kita nggak bisa memaksa orang-orang untuk mau bilang ini kita bagus, gimmick kita ini terlalu lebay. Jadi kita sih menanggapi komentar-komentar itu lebih baik sih kita lebih ke profesional aja gitu. Jadi kayak kalau ke teman-teman mungkin ada yang merasakan kayak gitu ya kita bilang aja kayak ya aku suka ayam, itu kamu suka ayam kan? Gitu. Logikanya aja gitu kan. Jadi ada yang program yang seperti ini dengan gimmick seperti ini dan ada program yang ada yang nggak suka, dia merasa kalau program terlalu lebay dan gimmicknya nggak bermutu. Itu kembali lagi kepada setiap peranan orang gitu. Tapi aku sih kalau dari diri aku sendiri menanggapi komentar-komentar itu biasanya aku menanggapi dengan baik. Gitu. Jadi membuat mereka mengerti tentang kalau gimmick yang kita keluarkan itu hanya untuk menghibur teman-teman yang ada di rumah dan masyarakat yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan penonton ya kita juga mohon maaf gitu kan, karena kita juga tidak bisa membuat semuanya menjadi sempurna gitu. Intinya kita menanggapinya dengan profesional ya Mbak ya. Ya oke. Saras gimana, sudah terjawab? Sudah ya seharusnya ya. Oke, mungkin itu saja slot penanya yang bisa kita tanyakan. Untuk misalnya ada yang mau nanya bisa menghubungi Mbak Tami lewat mana nih Mbak? Atau sosial medianya atau lewat email? Boleh. Di mana Mbak? Boleh DM aku aja, lebih cepat di DM. Lebih DM aku aja di @cintatami I-nya 2. Jadi panggil aja Tami, jangan Cecil. Oke. Teman-teman, jadi ada yang mau nanya atau mau berdiskusi lebih lanjut bisa menghubungi Mbak Tami lewat DM Instagramnya @cintatami. Nah, itu tadi teman-teman pemaparan materi dari Mbak Tami. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Mbak Tami ya. Saya akan bacakan beberapa. Kali ini kita bisa yel-yel bareng lagi yuk, biar semangat. Biar lebih semangat lagi. Ya. Kita. Jadi yang tadi bilang semoga bisa semua dan tetap your dream alive. Terus kita bilang ya, mantap gitu ya. Oke. Bisa di open semua mic-nya. Open mic-nya. Open mic yuk. Yuk, open mic. Yuk teman-teman. Terus kita bilang yuk. 1, 2, 3. Keep your dream alive. Mantap. Tepuk tangan Mbak Tami. Terima kasih banyak Mbak Tami. Semuanya. Amin. Iya, terima kasih Mbak Tami.
Nah itu tadi teman-teman pemaparan materi yang disampaikan oleh Mbak Tami. Saya mencatat beberapa poin yang mungkin bisa saya sampaikan. Mbak Tami tadi menyebutkan untuk mengetahui bagaimana sih cara mengetahui segmentasi pasar dari sebuah program televisi. Pertama, kita harus menganalisa target penonton setiap program. Yang kedua, kita harus mencari prime time yang tepat atau jam tayang yang tepat. Yang ketiga, be kreatif. Juga tadi Mbak Tami menyampaikan untuk ada beberapa fungsi gimmick yang tidak luput dari sebuah program pertelevisian. Gimmick untuk menghibur, gimmick untuk kejutan, untuk audiens, pemanis dalam sebuah program. Dan jangan lupa tetap menyeimbangkan agar terdapat sisi informatif dari sebuah program yang menghibur. Baik teman-teman, jangan kemana-mana, kita masih akan lanjut ke sesi selanjutnya. Keep your dream alive.